Shalom keluarga muda Eklesia, bagi para pasangan suami istri yang sedang menantikan kelahiran anak pertama atau mungkin yang anak pertamanya sudah lahir ya. Saya mengucapkan selamat, congratulations buat kalian semua. Pada hari ini saya mau berbagi informasi tentang fase baby blues yang biasa dialami oleh ibu-ibu yang baru hamil, kurang lebih di saat mereka baru hamil sampai menjelang 2 minggu setelah pasca melahirkan. Ya, fase ini perlu kita ketahui bersama suami dan istri. Mengapa? Karena untuk meminimalkan pertengkaran. Jangan sampai nanti kalau para pasutri muda mengalami hal fase baby blues ini, maka mereka biasanya suka berdebat dan juga suka bertengkar. Ya, fase baby blues biasanya menyerang para ibu-ibu yang baru melahirkan 2 minggu setelah melahirkan. Biasanya mereka mudah lelah, merasa gelisah, suka menangis tanpa hal yang jelas gitu ya, dan juga lebih cepat marah. Dan mari kita belajar lebih dalam lagi mengenai fase baby blues ini. Apa yang menyebabkan seorang ibu yang baru hamil mengalami fase baby blues? Yang pertama karena menurunnya hormon estrogen dan progesteron kepada ibu yang baru saja melahirkan, sehingga hal ini menyebabkan perubahan kimia otak dan sehingga suasana hati ibu hamil sering berubah-berubah atau yang biasa kita kenal dengan kata mood swing. Yang kedua adalah perubahan adaptasi dari seorang wanita single menjadi seorang ibu, sehingga ia mengalami rasa kewalahan untuk mengurusi semuanya, keperluan rumah dan juga mengurusi bayi yang baru saja melahirkan. Yang ketiga adalah karena ibu yang baru saja hamil mengalami kurang tidur. Karena siklus tidur bayi yang tidak menentu, yang setiap malam itu harus bangun, sehingga ibu itu harus menjaganya. Sehingga seorang ibu yang baru saja melahirkan mengalami kekurangan tidur, itulah yang menyebabkan dia cepat kelelahan dan juga emosinya menjadi tidak stabil. Nah, bagaimana seorang ibu dapat melewati fase baby blues ini supaya ia tidak menjadi semakin buruk perasaannya? Yang pertama adalah jangan kerjakan semuanya secara berlebihan. Jadi kerjakan semampumu dan komunikasikan hal yang menjadi keterbatasan dirimu kepada suamimu supaya kita bisa berbagi pekerjaan rumah kepada suami. Sehingga hal ini tidak membuat engkau kewalahan sendiri untuk bisa mengatasi pekerjaan rumah yang baru saja harus engkau hadapi karena kedatangan seorang baby. Nah, suami-suami, memang suami ini kurang berinisiatif kalau tidak diberitahu ya. Oleh sebab itu, para ibu-ibu yang baru saja melahirkan, silakan komunikasikan apa yang kau butuhkan sehingga suamimu dapat membantu dan juga dapat meringankan apa yang harus engkau kerjakan di fase pasca melahirkan. Yang kedua, seorang ibu harus punya tidur yang cukup ya. Dalam hal bergadang menjaga anak, engkau bisa komunikasikan dengan suamimu dan bisa bergantian untuk menjaga anak di saat malam hari. Sehingga ini bisa meringankan bebanmu dan nanti ketika siang engkau bisa juga mempergunakan waktu tidur si bayi juga menjadi waktu tidur si ibu. Sehingga engkau tidak terlalu kelelahan. Yang ketiga adalah engkau harus banyak bergerak ya, olahraga ringan dan juga makan yang bergizi. Hindari makanan yang tinggi karbohidrat seperti sirup, roti dan juga makanan kering kemasan ya. Karena karbohidrat tinggi akan menyebabkan moodmu semakin tidak stabil. Nah, dengan kita mengetahui fase baby blues ini, maka setiap suami dan istri jadi tahu apa yang menjadi peran dan apa yang harus dilakukan pasca istri melahirkan. Dan istri-istri juga sekarang bergaulnya sudah harus berbeda ya. Bergaullah dengan ibu-ibu muda yang lain sehingga engkau bisa mengetahui bagaimana cara mengurus anak, bagaimana ketika pasca melahirkan, sehingga ibu-ibu yang baru melahirkan juga tidak terlalu baper ya, dan tidak terlalu merasa hidupnya jadi susah karena baru saja kelahiran bayi. Suami-suami, engkau juga harus semakin peka ketika istrimu baru mulai melahirkan. Komunikasikan, dampingi dia dan juga temani dia apa yang dia butuhkan
kau juga bisa menyediakannya dan membantu istrimu yang baru saja melahirkan. Suami-suami juga harus memberikan waktu me time kepada istrinya ya. Ada waktunya istri juga harus dibiarkan memiliki waktu sendiri untuk mengurus badan atau juga untuk merawat badannya. Ya, tentu saja waktu ini adalah waktu yang terbebas dari gangguan suami dan anak-anak. Kiranya fase baby blues dapat dilewati dengan tanpa pertengkaran sehingga kelahiran seorang baby yang harusnya membuat bahagia tidak menimbulkan luka-luka baru di dalam pernikahan. Ya, dan ingat, fase baby blues ini hanya kurang lebih 2 minggu loh. Ya, jadi kurang lebih dari pasca melahirkan sampai sesudah melahirkan itu 2 minggu. Jangan sampai fase baby blues ini menjadi terlalu panjang sehingga kita jadi membutuhkan bantuan psikolog untuk mengatasinya. 1 Petrus 3 ayat yang keempat menuliskan bahwa hai istri-istri, sebab perhiasanmu adalah manusia batinia yang tersembunyi, yaitu roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Saya percaya bersama Tuhan Yesus engkau akan beroleh kekuatan untuk bisa melewati fase baby blues ini. Dan ayat yang ketujuh juga untuk suami-suami, bahwa hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai teman pewaris kasih karunia yaitu kehidupan, supaya doamu suami-suami tidak menjadi terhalang. Saya percaya fase ini akan kalian lewati dengan baik. Saya mengucapkan selamat bagi para pasangan muda yang baru saja melahirkan anak pertama atau anak yang kedua. Saya percaya kalian semua pasti akan bisa melewati fase ini dengan pertolongan Tuhan. Shalom.